Good morning everyone. Good morning. Selamat pagi. Baik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. One heart, one soul. Unity in Christ. Oke. Sebelum kita memulaikan pembelajaran di hari ini, diminta ada yang volunteer pimpin doa untuk memulaikan pembelajaran. Let's pray. Our Father, Lord, thank you for this beautiful day. Now we are start our study. Please bless us. The Lord, we pray. Amen. Terima kasih Enzo, luar biasa, hebat. Apa kalian siap untuk belajar? Siap. Hari ini, khususnya jam ini kita akan belajar sosiologi ya. Kita akan belajar sosiologi. Namun sebelumnya memo cek kehadiran dulu. Oke, sekretaris ada yang tidak hadir hari ini? Oke, boleh tahu halangan apa? Oh, ada sakit, ada satu di sini. Terima kasih. Di hari ini topik yang akan kita belajar yaitu tentang permasalahan sosial di masyarakat ya. Tentang permasalahan sosial di masyarakat. Oke. Namun untuk itu ada tujuan pembelajaran. Nah, selesai pembelajaran ada 4 poin di sana yang diharapkan oleh siswa, yang diharapkan yang kamu akan capai, yang kita sama-sama akan capai. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama, siswa diharapkan mampu mendefinisikan masalah sosial di masyarakat. Nah, itu poin yang pertama, kalian mampu untuk mendefinisikan apa itu masalah sosial. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi penyebab terjadinya permasalahan sosial di masyarakat. Nah, tiga, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai bentuk permasalahan sosial di masyarakat. Yang keempat, yang terakhir, siswa diharapkan mampu menganalisis serta memberikan solusi permasalahan sosial di masyarakat. Nah, setelah 3 poin kita sudah tahu, yang keempat itu adalah orang bisa sama-sama memberikan solusi. Apa dia punya solusi? Apa dia punya jalan keluar untuk menjawab setiap permasalahan yang ada. Nah, memang tanyakan dulu, kalian masih ingat pertemuan sebelumnya? Masih ada sebelumnya? Nah, kita sudah masuk di topik yang baru di bab 2, chapter 2 tentang permasalahan sosial. Masih ingat pelajaran sebelumnya? Ada yang boleh kasih respon? Silakan. Kelompok sosial. Nah, dinamakan kelompok sosial itu apabila terjadi interaksi hubungan satu dengan yang lain. Nah, itu dinamakan adalah kelompok sosial. Ada keterikatan satu dengan yang lain, ada ketertarikan, ya. Oke, betul? Nah, masih ingat ya? Nah, ayat Alkitab sebagai integrasi iman dalam pembelajaran di hari ini kembali dan ambil Kolose 3 ayat 23. Ini ayat bagus sekali. Kami senang sekali ayat ini yang berhubungan dengan mata pelajaran sosiologi. Yang berbunyi Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk siapa? Manusia. Mem ingin memberikan pertanyaan. Nah, ini pertanyaan yang Mem ingin tanyakan ya. Kalian tahu dengan kata bergunjing? Tahu? Ya. Nah, oke.
Oke, terima kasih. Tentunya tahu sekali ya. Mengapa berkucing dapat menyebabkan keretakan dalam kelompok sosial? Bagaimana sikap kalian jika diajak membicarakan kejelekan teman? Oke, silakan kasih respon, jangan malu-malu. Bagaimana seandainya saya ini kalian diajak menceritakan kekurangan orang lain? Ada? Semangat. Oke, silakan mulai. Bagaimana kira-kira? Luar biasa, tepuk tangan. Nah, kalau orang menceritakan kejelekan orang lain, ya kasihan. Dari persahabatan yang karib yang erat akan jadi apa? Retak itu persahabatan. Kalau kita suka menceritakan kejelekan orang lain, ya. Nah, berbicara tolong punya topik hari ini tentang permasalahan sosial. Kalian harus ingat bahwa dimanapun kita, di sekolah, di keluarga, di rumah, di masyarakat yang sudah lebih luas, ada saja masalah, ya. Kita tidak pernah luput dari permasalahan, ya. Di sekolah, jangankan di luar sana, di dalam kelas saja, ya. Di kelas 11 ini ada masalah, ya? Ada. Nah, ada saja itu masalah kecil-kecil, ada saja masalah. Tapi kalau kita bisa merumuskan dengan baik, maka masalah itu akan paling tidak akan berkurang, bukan tidak ada masalah. Sedangkan seorang bayi saja waktu lahir kenapa dia menangis? Nah, dia akan menghadapi tantangan masalah yang besar, oke? Nah, pertanyaan yang kedua yang ingin tanyakan adalah apa yang harus dilakukan jika ada kelompok yang menyebarkan prasangka buruk untuk kelompok lain? Nah, apakah prasangka dapat menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat? Silakan. Minta tadi girls. Nah, girl ya. Boys, laki-laki, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, tolong sama-sama belajar. Nah, sekali lagi saya menanyakan, apa yang harus dilakukan jika ada kelompok yang menyebarkan prasangka buruk untuk kelompok lain? Apakah prasangka dapat menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat? Ya, apa dulu itu prasangka? Ada yang boleh artikan sedikit apa itu prasangka? Ya, prasangka itu apa? Ya, praduga. Ya, prasangka. Praduga tak bersalah, ya. Artinya dalam hati, dia tidak buat itu, tetapi orang bilang apa? Oh, ada stop. Sementara kita tidak tahu asalnya. Orang sudah berprasangka, ya. Sudah berpikir apa? Negatif. Dan apakah prasangka dapat menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat? Ya. Boleh berdiri, keras-keras. Silakan. Apakah prasangka itu dapat menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat? Menurut saya tergantung prasangkanya, karena ada prasangka yang baik dan prasangka yang buruk. Kalau prasangka yang baik mungkin bisa
prasangka itu sudah apa? Yang tidak baik dan buruk. Tapi biarlah orang selalu berpikir apa? Tadi sudah dibilang terima kasih ya, hebat, luar biasa. Sudah dibilang berpikir apa? Berpikir positif. Terima kasih ya. Di sini munculkan gambar. Ayo, silakan amati gambar ini dan silakan kalian kaitkan dengan topik kita hari ini tentang permasalahan sosial. Ya, ayo, meminta respon, jangan ragu-ragu, jangan malu. Setelah kamu melihat gambar ini yang tayangkan ini, apa yang timbul di pikiran? Tentang dikaitkan dengan materi pembelajaran hari ini tentang permasalahan sosial. Ayo, boleh berdiri? Ayo, silakan. Ayo. Yang saya dapat dan saya lihat dari itu adalah faktor budaya, perbedaan budaya. Faktor ini ada karena adanya ketidaksesuaian antara nilai, norma dan kepentingan sosial yang berbenturan dengan pola masyarakat yang heterogen atau. Nah, terima kasih, tepuk tangan dulu. Nah, luar biasa ya. Terima kasih. Nah, memang benar sekali ya. Gambar ini menunjukkan adanya apa ya? Nah, keragaman pakaian adat mencerminkan keberagaman suku bangsa Indonesia. Nah, di sini dapat kita lihat, kalau kita lihat ini ada keberagaman pakaian adat, ada bermacam-macam ya. Nah, dari sini kadang-kadang bisa timbul kata seperti ini, kami, mereka. Nah, kalau sudah ada kata yang timbul di pikiran kita, kami, mereka. Nah, di sini sudah mulai ada apa? Ya, ada konflik. Terima kasih, ya, Bill ya. Oke, good, hebat ya. Kalau saya bilang kami, oh kita. Nah, siapa saya? Siapa kami? Kami, mereka. Nah, sudah mulai ada apa di sana? Terima kasih, Dewi. Ada konflik. Ya, ada konflik ya. Terima kasih Billy sekali lagi. Luar biasa ya, anak-anak di kelas 11 ini mencerminkan keberagaman bangsa Indonesia. Nah, kita harus menghindari apa? Orang ada bermacam-macam, orang punya adat, suku, tapi tidak kita apa masalah. Nah, kemudian ada gambar juga yang kedua, siap-siap ya. Memang akan munculkan. Oke. Nah, kira-kira apa yang berhubungan dengan pembelajaran kita? Nah, laki-laki di sini ada berapa? Oke, silakan. Ayo kasih pendapat. Kaitkan hubungan dengan pembelajaran di hari ini tentang permasalahan sosial. Ayo silakan. Ayo. Ayo, jangan ragu-ragu. Di sana ada gambar, silakan. Berdiri tidak apa-apa, tidak apa. Ayo silakan, jangan malu-malu, jangan malu-malu. Ayo. Nah, saya mendapat bahwa dari yang tersebut ada persaingan antara dua belah pihak. Dari yang kedua ada persaingan yang berdasarkan kemenangan. nah, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Artinya sudah berani ya untuk memberikan pendapat. Nah, di sini ada menunjukkan satu pertandingan sepak bola ya. Dalam hal ini, suatu pertandingan sepak bola terdapat dua tim yang saling berkompetisi. Nah, kalau sudah bilang berkompetisi, nah, ada apa di sana? Oke, ada persaingan ya. Kadang-kadang muncul apa? Konflik ya, muncul. Ada masalah yang terjadi. Tujuan pembelajaran kita yang
menentukan apa itu masalah sosial. Nah, di sini ada sedikit akan jelaskan secara ringkas. Istilah masalah sosial itu mengandung dua kata, yakni masalah dan sosial. Nah, oke, kita perhatikan. Nah, kalau bilang masalah, apa yang kita ingat? Ya, apa yang ada dalam pikiran kita? Kalau bilang masalah, contohnya apa? Situasi yang sulit, ya. Kalau bilang ada situasi yang sulit, nah masalah itu. Kemudian apalagi? Keberadaan tidak diinginkan, ya. Sesuatu hal yang ada yang torak, yang kita tidak inginkan. Apakah itu masalah? Ya jelas, itu masalah. Kemudian apalagi? Kalau bilang masalah, apa yang kita ingat? Nah, kalau bilang masalah itu bertentangan dengan nilai dan norma, ya. Di dalam di sekolah kita, ya, ada aturan-aturannya. Dimanapun kita, ya, ada norma, ada nilai-nilai aturan. Jika kita melanggar itu, maka akan apa? Ada masalah yang akan terjadi. Kemudian apalagi, ya, masalah jika ada satu pihak kelompok lain dirugikan, ya, itu adalah juga apa? Masalah, ya. Oke. Kemudian sosial. Nah, tadi kata masalah, sekarang sosial. Kalau bilang sosial itu berarti ada apa? Masyarakat, ya, masyarakat banyak, ya, sosial. Kemudian ada apa lagi? Struktur sosial, ada hubungan sosial, dan ada organisasi sosial. Nah, sejauh ini apakah kalian bisa memberikan kesimpulan apa itu pengertian masalah sosial, ya? Meminta ada 1-2 sahabat, teman, ya, siswa yang boleh memberikan pengertian. Tapi sebelum lanjut, berdiri dulu, mungkin sudah capek, sudah jadi, ya. Kalau berdiri, breathing dulu. Fokus, bisa ada tahu itu, ya? Oke, kalau fokus dulu. One heart, one soul. Believe in Christ. Believe in Christ. One heart, one soul. Oke, fokus. Ku lihat, ku dengar, perhatikan, fokus. Satu kali lagi. Biar tak mengantuk, ya. Oke, satu kali lagi. Fokus. Ku lihat, ku dengar, perhatikan, fokus. Terima kasih. Silakan duduk. Jawabkan menantang cewek cantik-cantik semua. Sini kalian akan mendiskusikan tentang faktor-faktor, ya, faktor-faktor penyebab permasalahan sosial. Oke? Ini yang, nah, di kelompok kamu masing-masing, kamu akan berdiskusi faktor-faktor penyebab masalah sosial, dan setelah kamu sudah dapat apa yang punya faktor penyebab masalah sosial, kemudian bentuk-bentuk permasalahan itu yang bagaimana. Setelah kamu sudah dapat bentuk permasalahannya, kemudian bagaimana solusi, jalan keluar. Kamu analisis masalah itu dan berikan jalan keluar. 1, 2, 3, 4, tombol saja, ya. Sebelum masuk pada diskusi, ada yang ingin angkat di sini, ya. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadi masalah? Di sini ada sedikit yang mau angkat. Mari kita lihat sama-sama di sini. Nah, sebelum kita masuk pada diskusi, ini membawa pikiran kita
kita akan diskusi bersama faktor-faktor penyebab masalah dan bentuk-bentuk masalah itu masalah seperti apa. Kemudian kamu berikan solusi dari setiap masalah itu. Nah, kalau kamu lihat, coba lihat gambarnya. Boleh? Silakan semua boleh alihkan mata di depan. Masalah apa yang ada di depan ini? Nah, ini merupakan suatu apa? Ya? Masalah, ya. Sedang melanggar apa ini? Ya, norma. Berarti membagi ada 3 kelompok ya. 1, 2, lelak kelompok 1, kemudian kelompok 2 dan kelompok 3 bagian depan. Nah, disilakan kalian mencari faktor-faktor penyebab masalah, ya. Faktor-faktor penyebab masalah. Kemudian bentuk-bentuk permasalahan. Bentuk-bentuk permasalahan seperti apa itu dan bagaimana solusi yang akan diambil. Disilakan diskusi di kelompok masing-masing. Berikan waktu kurang lebih 10 menit untuk diskusi. Ada yang menemui kesulitan? Tidak ya? Oke. Apa yang menyebabkan penyakit itu? Kurang baik. Kemudian faktor-faktor penyebab masalahnya apa? Tentunya sesuai dengan yang kamu pilih, yang kamu cabut di tadi ya. Itu yang kamu presentasikan. Faktor-faktor penyebab masalahnya ada apa saja? Kemudian bentuk permasalahannya seperti apa? Dan berikan solusinya. Oke. Oke, sudah selesai semua? Kelompok 1 hebat sekali. Sudah siap mereka dengan presentasi yang dipilih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan bagi kami untuk perkenalkan nama saya Fabiola Mardian. Saya Tiara Dayo. Saya Mardian. Dan kami akan mempresentasikan mengenai faktor ekonomi, yaitu contohnya kemiskinan, dan yang kedua faktor sosial budaya yang menceritakan tentang agama, ras, dan suku. Nah, jadi faktor ekonomi adalah salah satu masalah sosial karena banyaknya individu yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya sehari-hari. Contohnya yang akan kami bawakan dalam drama. Jadi di drama ini saya sebagai guru dan teman-teman yang lain sebagai siswa. Oke kelas, kita akan memulaikan ujian kami pada siang hari ini, dan mereka yang belum membayar uang sekolah dipersilakan untuk keluar dari ruang ujian karena
Jika belum membayar uang sekolah, perlu diizinkan mengikuti ujian. Bu, mereka kenapa? Mereka tidak mengikuti ujian karena belum melunaskan uang sekolah mereka. Kasihan sekali. Bagaimana kalau saya bayar uang sekolahnya nanti ya Bapak? Wow, sangat luar biasa. Kamu adalah Tuhan. Terima kasih. Saya mohon habis ini mereka diprogramasi ya Bu. Kasihan soalnya masih kecil. Masuk. Merci Rita, puji Tuhan, uang sekolah kalian sudah lunas karena telah dibayar oleh teman kalian Kiara. Oke, selanjutnya ada faktor sosial budaya. Nah, jadi faktor sosial budaya merupakan salah satu penyebab masalah sosial yang disebabkan oleh karena perselisihan antara agama, suku, dan ras. Jadi Indonesia terdiri atas berbagai agama, suku, dan ras. Di satu sisi hal ini merupakan sebuah kekayaan. Di sisi lain, hal tersebut juga dapat menimbulkan perselisihan atau gesekan antar kelompok. Karena akan terus ada anggapan bahwa paham mereka yang paling benar dan unggul dari kelompok lain. Mari kita simak drama berikut mengenai faktor sosial budaya. Kamu lihat sih, tapi agama kamu bukan Kristen kan? Agama kamu agama lain kan? Bukan Kristen. Agama aneh. Silakan jelek agama kamu yang kayak agama kami, agama keren ya. Ika. Jangan begitu. Kita suka bersama karena Indonesia adalah negara. Begitu. Maaf ya, saya sudah menjalankan agama. Saya tidak tahu. Maaf ya. Sekian drama. Terima kasih. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Kelompok 1 mereka mempresentasikan ada 2 faktor yang mereka pilih yang dicabut tadi, faktor kemiskinan dan faktor sosial dan kebudayaan ya. Kemudian terima kasih kelompok 2 disilakan. Halo, selamat siang untuk kita semua. Kurang kuat, selamat siang. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Mulai dari saya sendiri, saya namanya Salenda yang sangat baik hati, tidak sombong, suka membantu. Dan juga ada Cecil di sini yang sangat manis. Dan saya yang
dan wajib yang manis dan super sway. Oke, sebentar yang dijelaskan oleh Cecil. Jadi, kami mengangkat topik sampah yang menyebabkan penyakit dari faktor biologis. Jadi, apa yang membuat penyakit itu berkembang? Yang membuat dia berkembang adalah banyaknya masyarakat yang tinggal di tepi sungai. Dan ketika masyarakat membuang sampah ke sungai itu, maka tertumpukan segala bakteri yang menyebabkan penyakit, seperti malaria, DBD yang disebabkan oleh nyamuk. Nah, setelah kita mendengar masalah-masalah tadi, bagaimana cara kita menanggulangi hal tersebut? Pertama, kita harus mempunyai inisiatif dari diri kita sendiri untuk seperti kita sudah merasa seperti ruangan sudah kotor atau ya mengadakan bersih-bersih sekomplek begitu, atau kita bisa mengambil contoh dari Pandawara Group yang punya inisiatif untuk membersihkan sampah-sampah di sungai-sungai. Nah, yang kedua dari institusi pemerintahan yang terkait, mungkin ada seperti ada pembersihan yang keseluruhan yang diadakan oleh pemerintah. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Bye. Oke, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Kelompok 2 luar biasa. Kelompok 2 mempresentasikan faktor-faktor penyebab masalah yang mereka angkat, yaitu faktor biologis serta bentuk masalah tadi dan bagaimana solusi. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Sekarang setelah kalian sudah berdiskusi, analisa, sudah membahas, ternyata faktor-faktor penyebab masalah itu ada berapa tadi? 4. Ada 4 yang ditemukan ya. Faktor-faktor penyebab masalah itu ada 4. Kelompok pertama, mereka sudah mendiskusikan 2 faktor ya penyebab masalahnya, yaitu faktor kemiskinan dan faktor sosial dan kebudayaan. Luar biasa. Di sana tadi mereka sudah memperagakan lewat sebuah fragmen bagaimana ada seorang siswa yang sangat berbaik hati ya, sehingga masalah yang dihadapi bisa diatasi. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Masalah ekonomi ya, faktor penyebab masalah ekonomi, sehingga ada sahabat yang berbaik hati, masalah bisa dapat diatasi. Nah, dan kelompok 2 sudah membahas tentang apa tadi? Sekali lagi, faktor biologis ini penyebab bentuk-bentuk permasalahannya, yaitu seperti apa? Ada apa? Penyakit ya, penyakit yang menular. Nah, bagaimana solusi? Dibuatlah apa? Tadi? Ayo. Solusinya apa tadi? Inisiatif tinggi bagaimana cari solusi agar supaya terhindar dari penyakit ya. Nah, dan yang ketiga, kelompok 3 tadi sudah mengangkat faktor penyebab masalahnya tentang psikologis ya. Nah, faktor psikologis ini bagaimana faktor ini bentuk permasalahannya, yaitu seperti ada masalah ya, ada depresi di sana, ada stres, bahkan oleh karena beban masalah yang apa? Yang sangat berat mengakibatkan depresi ya, bahkan sampai ada yang apa? Yang bunuh diri. Nah, inilah kita sudah belajar, sudah diskusi sama-sama, dan bagaimana kita sudah dapatkan bagaimana apa arti pengertian definisi dari masalah sosial
tadi kita sudah dapat intinya. Kemudian kita sudah tahu faktor-faktor penyebab masalahnya. Ada berapa tadi? Sekali lagi, ada 4. Terima kasih kamu sudah dapatkan. Faktor-faktornya ada 4 dan bentuk-bentuk permasalahannya serta bagaimana solusi. Ya, kita sudah dapat, kita sudah belajar dan kita sudah bisa simpulkan bersama. Nah, untuk sebagai kegiatan penutup, sekali lagi ada yang boleh memberikan kesimpulan keseluruhnya. Sudah dapat pengertian definisi masalah sosial apa? Faktor penyebabnya ada berapa? Ada 4. Sekali lagi, sama-sama yuk. Ada apa? 1, faktor penyebabnya kemiskinan. Yang kedua, faktor biologis. Yang ketiga, iya, kebudayaan. Yang keempat, faktor psikologis. Nah, kita sudah dapat solusi setiap permasalahan ini agar solusinya itu bagaimana supaya dapat jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada. Sudah diskusikan dan luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan semua. Oke, semangat. One heart, one soul. Unity in Christ. One heart, one soul. Nah, kita tiba pada refleksi kembali. Selesai pembelajaran. Apakah kalian sudah bisa mendefinisikan pengertian masalah sosial? Bisa? Oke, sudah ya tadi. Kemudian, apakah kalian sudah bisa mengetahui faktor-faktor penyebab masalah? Sudah. Kalian sudah diskusikan bahkan dengan baik, luar biasa, ya. Bahkan sudah ada solusinya. Bagaimana menghadapi setiap masalah. Nah, kita akan akhiri kegiatan pembelajaran. Di akhir pembelajaran, nanti pertemuan berikut kita akan bahas tentang bagaimana kita akan mengadakan penelitian, ya. Kita akan memilih topik dan kita akan mengadakan satu penelitian dari permasalahan yang ada.